Ketika mendengar Pak Made ngoceh, dia merasa badannya ini benar-benar panas, tenaganya sangat besar, dan tiba-tiba saat itu juga Rama berlari sekencang-kencangnya menyusuri hutan, teman-teman. Padahal menurut Rama waktu itu dia tuh tidak bertenaga, tapi tiba-tiba dia merasa sangat bertenaga dan berlari. Ketika dia ke arah belakangnya, dia melihat keempat lelaki yang pakai baju hitam ini berlari mengikuti dia. Berlari, pokoknya Pak Rama ini benar-benar berlari menyusuri hutan. Tapi anehnya Pak Rama tidak bisa keluar dari hutan sama sekali. Itu mungkin sekitar 2 jaman Pak Rama mengkem-kemu. Ada batu, dia berhenti, lagi berlari. Pokoknya dia tuh kayak tidak bisa keluar dari hutan. Sampai di suatu titik Pak Rama ini merasa kalau keempat orang ini sudah tidak mengikuti dia. Dia itu kok di depan melihat seperti ada sebuah goa. Dan Pak Rama pun masuk ke goa ini, semata. Di dalam goa dia melihat wanita cantik yang tadi malam memborgol leher ayahnya sedang berdiri di sana. Di samping wanita cantik ini ada sebuah batu, dan ternyata goa itu adalah goa di mana dulu ketika Pak Rama mengambil keris bersama dengan Pak Made, yang logikanya goa itu dengan hutan tempatnya Rama sekarang sedang berlari itu beda loh. Tapi kok bisa ada goa itu di sana? Nah, di sanalah Pak Rama melihat ayahnya yang rantainya, lehernya kan dirantai, itu sudah lepas, dan ayahnya sudah memakai pakaian putih dan udeng mangku. Di sana ayahnya memberikan sebuah keris yang di ujungnya itu ada permata putih, dan ayahnya bilang, "Jangan belajar lagi, nak. Turuti kata hatimu dan ikuti wanita ini. Kamu pasti akan kamu pasti akan menemukan kedamaian." Kemudian roh bapaknya ini seperti ditelan oleh cahaya dan menghilang. Saat itu Rama menangis semeton. Dia bertanya kepada si wanita cantik ini, "Apa maumu? Kenapa saya seperti ini dan siapa mereka?" Nah, wanita cantik ini bilang, semeton, ternyata dulu bapaknya Rama ini adalah istri dari wanita cantik ini. Kok istri? Suami! Aduh. Ternyata bapaknya si Rama ini dulu di kehidupan yang lalu adalah suami dari wanita cantik ini. Tapi karena sesuatu dan lain hal, mereka terpisah. Dan di kehidupan ini, wanita cantik ini datang kembali untuk membantu bapaknya si Rama mengobati orang-orang agar bapaknya si Rama ini terlepas dari hukuman di masa lalu. Tapi karena sesuatu dan lain hal, kata dari si wanita ini, ingat, ini cuma kata dari si wanita ini, saya juga tidak tahu ini benar atau tidak. Ternyata bapaknya Rama ini dulu dikorbankan oleh oknum atau kelompok tertentu agar kelompok atau oknum ini bisa tambah, namanya bisa meroket, sampai akhirnya badannya ini ditemukan di pangkung itu di samping batu yang sangat besar. Rama tidak percaya dong, apa benar gitu. Si wanita ini menjelaskan, kalau sekarang Rama mau melanjutkan penebusan dosa bapaknya dengan cara memutih yang benar sesuai dengan petunjuk dan arahan si wanita ini, Rama akan selamat. Tapi kalau tidak, Rama akan menjadi next ayah dari Rama berikutnya, yaitu mayatnya mungkin akan ditemukan besok pagi di batu tersebut karena ritualnya sudah dimulai. Dan ternyata di hutan tersebut juga sudah memang benar, sudah dipasangi penyengker agar Rama tidak bisa keluar dari sana. Dan setelah Pak Rama berpikir, sebetulnya dia kok kayak benar sih. Dari baru masuk ke arah hutan ini, dia kan di kiri dan di kanan tuh melihat kayak banyak banget ada sesajen-sesajen. Dan dari tadi dia tuh berputar, saya di hutan ini tidak bisa keluar. Karena Pak Rama takut akan dijadikan sesuatu seperti ayahnya terdahulu. Pak Rama pun mengiyakan dan berjanji akan ngiringan atau menolong umat melalui bantuan si wanita ini. Dan Pak Rama berpikir, apakah bapak sudah terbebas gitu loh. Dan wanita ini juga bilang semeton, ayahmu sudah terbebas karena kamu mau menggantikan dia mengobati orang-orang atau menggantikan dia tugasnya di dunia ini gitu loh. Jadi sekarang ayahmu bisa kembali ke tempat yang semestinya dan tidak lagi terbelenggu oleh sesuatu yang di luar logika gitu loh. Ya gitu, itu menurut si wanita ini. Akhirnya Rama pun berjanji semeton, dia pun kayak mesesangi ya, kalau dia bisa selamat sampai ke rumahnya dan tidak menjadi tumbal seperti yang dibilang oleh si wanita ini, nanti dia akan ngodalin di pura sendirian 5 tahun setelah kejadian itu. Dan benar semeton, ketika itu Rama
menunggu satu malam full. Dia benar-benar ketakutan karena di luar goa dia tuh benar-benar melihat keempat lelaki ini sedang berlalu lalang melewati goa ini. Tapi anehnya entah bagaimana sepertinya empat lelaki ini tidak bisa melihat goa itu semeton. Makanya mereka cuma kayak lalu lalang di depan goa ini gitu loh. Besok paginya ketika Rama terbangun, ternyata dia dibangunkan oleh beberapa warga yang datang dari sembahyang di Puro A tersebut. Dan ternyata mobilnya Rama ini ditemukan terguling di sebuah jurang dan keadaannya itu sudah sangat rengsak semeton. Dan Rama menurut warga ditemukan di tepi jalan karena dia sudah pingsan. Dan badannya si Rama ini ya benar-benar luka lebam sampai-sampai kakinya itu patah. Dan selama beberapa bulan dia harus rutin berobat ke rumah sakit. Dan tahu nggak semeton, Pak Made, ya, Pak Made yang mengantarkan Rama ke jurang itu sudah berada di kampung. Karena Pak Made ini mengaku kepada orang-orang dia tidak tahu Rama di mana. Dan H-1 sebelum si Rama ini ditemukan di sana, Pak Made sudah pulang duluan dengan beberapa temannya yang berasal dari desa mereka. Dan waktu itu singkat cerita ya akhirnya Rama pun sehat dan pulang ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Setelah hari itu sebetulnya Pak Rama sama sekali tidak pernah berhubungan lagi dengan Pak Made. Dan Pak Made juga ketika mendengar kabar kalau Rama ini masih hidup dan bisa pulang ke rumahnya, tiba-tiba 2 hari setelah Pak Made ini mendengar kabar kalau Rama sudah pulang ke rumahnya, Pak Made ini ditemukan sudah pulang di tempat tidurnya sendiri semeton. Yang istrinya juga tidak tahu kapan Pak Made berpulang karena besok paginya tiba-tiba badannya Pak Made ini sudah ditemukan kekeh membeku gitu loh di atas tempat tidur. Dan Rama bilang dia tidak pernah menceritakan kisah ini kepada siapapun kecuali kepada istri dan juga kakak perempuannya semeton. Waktu itu Rama kayak, apakah benar kejadian itu atau dia cuma bermimpi atau bagaimana? Dan Rama juga belum sempat bertemu dengan Pak Made gitu loh, karena 2 hari setelah dia pulang dari rumah sakit, Pak Made kan ditemukan sudah berpulang. Dan sampai detik ini ya, Rama masih berpikir semeton, apakah waktu itu dia bermimpi, berhayal, berhalusinasi tentang dia yang hampir saja digunakan sebagai tumbal sesajen oleh oknum dan kelompok tertentu untuk menambah kesaktian dan kemanganan ilmu kanuragan mereka. Setelah hari itu akhirnya Pak Rama berhenti berguru ke orang pintar yang ada di daerah Beleleng. Dan Pak Rama pun setiap malam kayak semedi dan memanggil si wanita cantik ini. Dengan bimbingan si wanita cantik ini, Astungkara Pak Rama pun ngayah dengan baik dan benar. Ini sudah berjalan bertahun-tahun. Sekarang Pak Rama sudah umurnya itu mungkin sudah sekitar sekian, sudah bisa dibilang sepuh gitu loh, sudah bisa dibilang agak tua. Dan orang-orang yang nangkil ke tempatnya dia ini masih sangat ramai semeton. Orang berobat, orang nendunang baos dan lain sebagainya. Dan inilah cerita dari Pak Rama, seorang pemuda yang hampir saja menjadi korban seperti bapaknya. Dan Astungkara karena dia sudah mesesangi dan ditolong oleh si wanita yang entah siapa itu, yang sampai sekarang dia juga tidak tahu siapa si wanita ini. Si Pak Rama bisa selamat dan sudah melakukan piodalan di Puro A sesuai dengan sesanginya karena dia bisa pulang dengan sehat dan selamat. Ayo, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian cerita dari Pak Rama ini nyata atau cuma dia menghayal ketika kejadian dia hampir saja ditangkap oleh 4 pemuda yang menggunakan baju serba hitam? Dan kembali lagi semetonnya, ini adalah cerita yang saya ceritakan dari narasumber saya. Benar atau tidaknya hanya Tuhan dan narasumber saya saja yang tahu, agar saya tidak dibilang ngai-ngai atau bagaimana. Dan untuk Pak Rama Suksema sudah mau bercerita di sini, ini tuh benar-benar cerita yang bikin saya benar-benar merinding. Dan sepertinya cerita ini di luar logika gitu loh, tapi ternyata ada yang seperti ini. Nah, sekali lagi untuk semeton, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian ini beneran ada atau menurut kalian Pak Rama cuma berhayal karena dia tuh mengalami kecelakaan mobil
silakan tinggalkan komentar kalian, karena Pak Rama bilang dia pasti akan menonton dan juga membaca semua komentar dari kalian. Sekali lagi sukses untuk Pak Rama, dan semoga Pak Rama panjang umur, selalu sehat dan bahagia sampai nanti. Dan untuk semua yang sudah nonton, jangan lupa like, subscribe-nya juga, dan juga jangan lupa hidupi lonceng notifikasinya agar setiap saya up cerita baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Saya panan. Nah, sekali lagi jangan lupa subscribe teman-teman ya, agar saya makin semangat up cerita baru ke depannya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.